Coba deh, lupain dulu gambaran perang dengan tank dan tentara. Soalnya perang modern itu, ya, terjadinya di dunia maya. Dan salah satu medan pertempuran paling rahasia saat ini, itu ada di Iran. Jadi ini adalah cerita tentang gimana kode komputer, drone, dan operasi intelijen yang super canggih dipakai buat melancarkan serangan. Kita bakal bedah semuanya di sini. Oke, kita mulai ya. Ada satu nama yang benar-benar mengubah permainan. Stuxnet. Gini, ini tuh bukan sekedar virus komputer biasa yang mungkin Anda kenal. Bukan. Ini adalah senjata siber pertama di dunia. Sebuah kode yang tujuannya bukan buat nyuri data, tapi buat menghancurkan infrastruktur fisik dari dalam. Benar-benar lompatan besar kan dalam cara kita melihat peperangan? Nah, disinilah letak kejeniusan sekaligus kengerian Stuxnet. Bayangin deh prosesnya. Pertama, virus ini bisa nyusup ke sistem yang harusnya paling aman sedunia. Lalu kedua, dia ngambil alih kendali sentrifugal. Itu loh mesin yang muternya super cepat buat memurnikan uranium. Tapi, bagian paling gilanya tuh ini. Stuxnet bikin mesin-mesin itu rusak parah, tapi di saat yang sama, dia ngirim laporan ke operator kalau semuanya normal-normal aja. Sabotase digital yang sempurna. Tapi, Stuxnet itu baru permulaan loh. Perang bayangan ini ternyata jauh lebih luas dari itu. Kita bicara soal drone bersenjata yang bisa diselundupkan dan beroperasi jauh di dalam negara musuh. Terus, ada juga AI yang dipakai buat nentuin target dengan presisi setingkat operasi bedah. Belum lagi operasi intelijen super kompleks yang perencanaannya bisa makan waktu bertahun-tahun. Ini udah bukan lagi cerita fiksi ilmiah ya, ini realitas perang abad ke-21. Oke, pertanyaannya sekarang, kok bisa sampai begini? Serangan-serangan canggih pakai siber dan drone, ini kan nggak mungkin muncul tiba-tiba. Tentu ada ceritanya. Semua ini adalah puncak dari perseteruan yang udah membara puluhan tahun. Yuk kita coba mundur sedikit buat lihat akarnya. Titik balik yang paling penting itu ada di 1 tahun, 1979. Revolusi Islam di Iran itu dampaknya besar banget. Bukan cuma menggulingkan raja, tapi benar-benar mengubah total peta geopolitik di Timur Tengah. Nah, dari sinilah benih-benih perang bayangan yang kita saksikan sekarang ini mulai ditanam. Perubahannya itu dramatis banget. Coba bayangin ya, sebelum tahun 1979, Amerika Serikat dan Iran itu sekutu dekat. Tapi setelahnya, hubungannya langsung berbalik 180 derajat. Jadi permusuhan panjang selama puluhan tahun, isinya sanksi ekonomi, ketegangan politik, sampai konflik-konflik tidak langsung. Terus, jangan lupa, ada satu pemain kunci lagi di sini, Israel. Bagi Israel, program nuklir Iran itu bukan cuma masalah politik biasa. Ini dianggap sebagai ancaman nyata bagi keberadaan mereka. Nah, cara pandang inilah yang jadi pendorong utama di balik banyak operasi sabotase yang paling berani. Tujuannya cuma satu, gimana caranya menghentikan Iran punya bom nuklir. Oke, mungkin kedengarannya ini kayak konflik yang terjadi jauh di sana ya, tapi kenapa sih ini penting buat kita semua, buat seluruh dunia? Jawabannya sebenarnya cukup sederhana karena dampaknya itu bisa terasa sampai kemana-mana secara global. Coba kita lihat dari sisi ekonomi deh. Ini dia, Selat Hormuz. Anggap aja ini kayak arteri utamanya energi dunia. Sebagian besar pasokan minyak global itu lewat jalur perairan yang sempit ini, setiap hari. Nah, kalau sampai ada konflik besar di sini dan jalur ini ditutup, wah, dampaknya bisa langsung kita rasakan semua di pom bensin. Harga minyak dunia bisa langsung melonjak. Efek berantainya itu nyata banget loh. Satu serangan aja bisa memicu perang regional yang lebih besar menyeret negara-negara lain. Terus, gangguan di Selat Hormuz tadi bisa memicu krisis energi global. Dan yang gak kalah penting, setiap insiden kayak gini bikin dunia makin terpecah belah antara yang mendukung dan yang mengutuk. Solusi damai jadi makin susah dicari. Jadi, apa sih inti dari semua ini? Poin utamanya sebenarnya sederhana, tapi sangat penting. Konsep perang itu sendiri lagi berubah. Medan pertempurannya udah nggak cuma di darat, laut, atau udara seperti yang kita bayangkan. Kita udah bergeser nih dari perang tradisional yang pakai tentara dan tank, sekarang kita masuk ke era perang modern yang senjatanya adalah kode, data, dan intelijen. Medan pertempuran yang baru ini ada di dunia maya, di dalam jaringan listrik yang kita pakai sehari-hari, bahkan di pusat data yang jadi otaknya dunia digital kita. Nah, semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang krusial banget buat masa depan kita semua. Ketika teknologi perang melesat secepat kilat, pertanyaannya adalah, apakah diplomasi, cara kita menyelesaikan konflik secara damai, bisa mengejar kecepatannya? Jawaban dari pertanyaan ini bisa jadi akan menentukan stabilitas dunia di tahun-tahun yang akan datang.